cara bikinnya ya. Oke, ini punya Elsa. Elsa udah datang belum? Belum. Fendi juga belum. Ini punya, ini nggak tahu punya siapa, tapi dia pakai buku kotak-kotak bagus sih. Yue, oke lah, gini lumayan lah, Yue-nya oke. Song juga oke, Ren oke, Yue oke. Xin juga oke. Ya, Itu kurang lebih punya seperti, aku, punya siapa nih? Punya punya aku, Tera. Oh, punya punya Tera. Tera. Oh, punya Tera. Oke. Nggak punya Tera, Yue-nya oke. Xin, Xin-nya oke sih. Cuma eh, kakinya kurang panjang sedikit ya. Oke lah, sebenarnya kayak gini juga oke sih. Zhong oke dan oke. Punya Tera oke kok. Gitu. Oke ya. Nah, itu untuk PR. Jadi, aku alihin dulu ke materi kita ya. Sebentar. Aku buka dulu bukunya. Kita terakhir mau masuk bab 4 ya. Oke, ini aku stop dulu. Kita geser dulu ke buku. Bentar. Nah, ini aku pindahin dulu. Oke. Nah, ini bab berapa nih? Ini bab 7 ya. Kelas lain punya. Ada yang udah bab 7. Kita harusnya mau masuk bab 4. Ini bab 5. Nah, coba ya diperhatiin dulu ini yang Shin hati ya. Nah, punya Tera oke sih, punya Tera masih mending lah. Jadi maksud aku kurang panjang itu ini. Ini. Jadi bikinnya ya, tadi punya siapa tuh yang tegak. Bikinnya nggak boleh tegak begini. Nggak boleh bikin tegak begini, harus agak eh, selonjoran gitu. Satu. Nah gitu. Jadi bikinnya set kayak perosotan. Set gitu. Jadi nggak kaku begini ya. Dia selonjoran. Set. Oke, nah cara bikinnya ya seperti itu. Nah, terus punya Tera itu aku cuma maksudnya punya Tera ini kakinya terlalu pendek. Jadi ini terlalu panjang, ini terlalu jauh gitu loh. Kalau mau sejauh ini harus agak gede gitu. Atau kamu kamu ini yang apa dibikin agak lebih dekat sedikit gitu. Nah, sini sini. Nah, gitu. Sin ya, sin atau kalau ini dia sejajar ya, di sini dia sejajar. Jadi satu, dua, tiga, empat. Nah, gitu. Kurang lebih lah. Tapi punya Tera tadi oke kok aman juga. Begitu juga boleh. Oke ya, aksaranya. Nah, ini punya Jiji nih. Jiji lihat ya. Kalau aksara ini bikinnya Jiji bikin kotaknya dulu nih. Cara bikin kotaknya gimana? Kiri, kanan, tutup. Baru Jiji tusuk dari atas. Set, gitu. Oke, cara bikinnya gitu ya. Jadi jangan bikin badannya dulu, jangan bikin tusukannya dulu. Bikin kotaknya dulu, kiri, kanan, tutup. Habis itu baru ditusuk. Oke ya, Jiji ya. Untuk PR teman-teman yang lain kayaknya kurang lebih oke lah. Oke, kita masuk ke materi kita bab 4. Hmm. Oke, masuk bab 4. Judulnya aku minta Fen deh. Fendi. Fendi kan nggak sih? Fendi. Iya, Oh, iya deh kalau gitu ada tadi ya PR Fendi. iya. Astaga. Eh, Harus oke, verifikasi diri. habis ini. Aku tadi nggak sadar kalau Fendi itu Fendi. Gak apa-apa, Fendi, baca dulu deh. Oke. Habis ini kita bahas PR kamu ya. 他是我的韩语老师，Oke, 他是我的汉语. Ini U-nya titik dua ya. 哦嘞，Yes, 汉语老师. Gitu. Oke, sisi Fendi. Hanyu. Jadi U titik dua ya Fendi ya. Cara bacanya gimana? Dia itu mulutnya U, suaranya I. Jadi U, tapi suaranya I. I, I, gitu. Nah, ini dia nada tiga kan. Jadi han, yu, lao, shi, kayak gitu. Oke. Dia adalah ini ya, ini materi hari hari apa kemarin kita? Rabu atau Kamis ya? Ya itulah. Adalah ya, tas dia adalah. Oke, kita lihat yang ini ya. 我的汉语老师 pola dua. Ya, kalau ada kalimat-kalimat yang ada itu biasanya pola dua. Harus dibalik. Artinya dari belakang. Guru, bahasa Mandarin, saya. Hanyu itu bahasa Mandarin. Yu itu artinya bahasa. Jadi bahasa Inggris misalnya. Negara Inggris itu bacanya Ingguo. Ingguo.
Kuo Inggris. Ya, Ingko itu England ya. England. Oke, Ingko itu Inggris. Kalau bahasa Inggris, ing, i, being ya. Aduh, aduh. Being, bahasa Inggris. Oke, Inggi. Oke, misalnya bahasa Indonesia, apa bahasa Mandarinnya? Ini, i, ini, i. Kalau misalnya indah, mungkin bisa bikin bahasa sendiri. Dinamainnya bahasa indah. Ya, indah, i, misalnya. Gitu kan? Ya, ini bahasa Inggris. Ini bahasa Indonesia. Han bahasa Mandarin. Oke ya. Dia adalah guru bahasa Mandarin saya. Oke, ini kayaknya kita kemarin belum baca ya, belum sempat baca kan? Coba aku minta em, bisa open microphone. Oke, nggak apa-apa. Minta Irma deh, Irma. Sebe- Irma boleh baca yang ini dong, yang nomor satu. Kalau internet aku agak, aku coba nanti ganti internet lagi. Bacain yang ini sebisanya coba. Ya, sebentar. Aku ganti internet dulu ya. Bentar ya semua ya. Bentar ya, aku ganti internet dulu. Oke, dah. Harusnya udah lancar ya. Kalau nanti macet, kabarin lagi ya, ngomong ya. Oke, sorry, Irma. Boleh diulang lagi? Yang pertama dong. Oke, yang kedua. Sama ya. Yang ketiga. eh Dia pakai O. Jadi bacanya pakai O. Tong. Oke. X, U, E ya. X, U, E. Jadi U-nya ini titik dua. Jadi, taruh. Nadanya bukan ada tiga, nada dua. X, U, E. Jadi X, U ya. U itu tadi ya, cara bacanya Irma. Cara bacanya itu, kamu ngomongnya U, tapi suaranya I. I, jangan I. I, mulutnya itu harus agak monyong. Harus I, gitu. Oke, aku praktekin ya. Hong, xue, xue, tong, xue. Boleh, lumayan, lumayan, lumayan. Sekali lagi, Irma. Wait, wait. Gini, xue itu bacanya gimana ya? Xue. Xu e. Xu e. Xu e. Xu e. Xue. Xue. Nah, itu boleh lumayan. Ya, xue. Tong, xue. Coba Irma. Tong, xue. Lumayan sih, tapi masih wait. Kalau barusan Irma Tong Sue, kamu suaranya U, kamu suaranya Su. Harusnya suaranya I. Xue, Xue. Lumayan, lumayan, lumayan. Sekali lagi terakhir Irma. Tong Xue. Lumayan.
Kurang lebih seperti itu, Irma. Kurang lebih. Karena memang Mandarin ya, ya agak lebih susah. Bukan susah, kamu nggak belum biasa aja. Belum biasa. Dia U-2. Jadi dia, sekali lagi ya. Tong, xue, xue, ya, xue. Jadi mulutnya U kan, U. Mulutnya U. Tapi suaranya I. Kamu harus ngomong I dengan mulut U. I, I, I. Coba Irma. I. Mulutnya U. Tapi suaranya I. I. Pasti jadi. Xue, xue, xue. Belakangnya E. Xu, xu sama E. Lumayan. Lumayan. Ya, itu boleh. Itu boleh. Itu boleh. Terakhir, Irma. Sekali lagi, terakhir. Oke lah, lumayan lah. Lumayan. Nah, itu belakangnya yang lebih lebih mending. Gitu. Oke, Irma ya. Nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan diikutin lagi ya. Kita belajar lagi nanti pelan-pelan. Oke. Sisi Irma. Next, nomor 4 ya. Nomor 4 minta eh, Sinta. Sinta boleh baca nomor 4. Dạ, thật sự. Ya, nomor 4 dong. Bạn Vũ, Pakai E. bạn, Pengyo. bạn pakai O yang mana ini? Thật sự. Pakai E. Pakai E. Ờ, Peng. Phấn, Peng. Bukan peng. Peng. ok. Phấn Vũ, Oke, 5. Hạnh Vũ lão sư, Oke lah, Han Yu. Han Yu Hạnh Lao Vũ, Sư. Hạnh, Ah, Hạnh Vũ lão sư, oke lah. Sama nomor 6. Trung Quốc bạn, bạn Vũ, bạn Vũ, bạn Vũ, Peng. bạn Vũ, Pengyo. dạ, Trung Pengyo. Quốc bạn, bạn Vũ, Iya, dibaca aja kalau ada bacanya E. Kalau OU bacanya OU. Jadi Pengyo. Trung Pengyo. Quốc bạn Vũ. Nah, itu bagus. Clear. Oke, Sisi Sinta. Ya, memang U-2 ini agak agak susah ya. Agak susah untuk beberapa orang. Pokoknya gini, suaranya U. Bukan suaranya U. Mulutnya U, monyong, U. Tapi suaranya I. Tapi kalian mau ngomong I. Kalian berusaha ngomong I, tapi mulutnya U. Pasti jadinya kayak gitu. I, kan I, I, gitu. Kalau enggak ya, dari kalian ngomong I, tapi kalian mau nyongin I, pasti jadi. Gitu. Han, I, Han, gitu. Oke, nggak apa-apa. Nanti sambil latihan ya. Oke, kita lihat ya. Ta, dia. Oke, ta, dia. Wo, saya. Yang di sini. Ni, kamu. Yang di depan saya, kamu. Ta, dia tuh. Yang di sana. Dia. Oke, kalau woman, saya. Tapi sayanya banyak. Kita. Kami. Ya, saya banyak. Kami. Oke, nimen, kamu. Tapi kamunya banyak. Kali, ya, nimen, kalian. Ta, yang di sana tuh dia yang di sana. Tamen, dia di sana. Tapi banyak dianya. Mereka. Oke, ta dia. Nah, nomor 2 ini juga ta. Aksaranya juga mirip. Bedanya apa? Artinya sama. Artinya sama. Ta itu artinya dia. Cuma yang satu laki, yang satu perempuan. Yang satu laki, yang satu perempuan. Taunya yang mana? Kalau yang depannya, kalau yang depannya kayak gini, laki-laki. Kalau yang depannya kayak gini, perempuan. Oke, ya beda di tulisan aja. Kalau ngomong, kalian nggak usah pusing. Ya, misalnya Nara mau ngomong manggil temen Nara yang cewek, pakainya ta. Ya udah, pokoknya ta dia. Mau dia cowok, mau dia cewek, pokoknya bahasa Mandarin dia itu ta. Tapi kalau penulisan, ya kalian boleh bisa lebih rinci. Dianya dia cowok atau dia cewek. Kalau dia cowok, yang ini. Kalau dia cewek, yang ini. Aksara ini bacanya NU titik 2 nada 3. Ni, ni, ini artinya perempuan. Ni itu artinya perempuan. Jadi aksara-aksara yang ada ininya, yang ada ini, biasanya hubungan sama perempuan. Contohnya aksara mama ya. Mama.
Nah, ini aksara ma. Aksaranya depannya ada ini kan, karena ibu kan perempuan. Seperti itu ya. Jadi ini dia perempuan, yang nomor satu dia laki ya. Oke, sorry. Han Yu Lao Shi. Aku batuk kayak orang penyakitan ya, sorry ya. Aku mungkin belum sembuh total. Han Yu Lao Shi, pola 2. Oke, guru bahasa Mandarin. Kan nggak ada kata kerjanya. Han Yu bahasa Mandarin. Lao Shi guru. Bahasa Mandarin guru. Nggak ada kata kerja harus dibalik. Guru bahasa Mandarin. Nomor 6 juga sama. Zhongguo. Apa Zhongguo? China. Ya kan? Zhongguo, China. Pengyou, teman. Zhongguo pengyou, teman. China. Oke, teman China. Nah, sekarang kita lihat nomor 3 sama nomor 4 ya. Tongxue sama pengyou. Tongxue sama pengyou. Tongxue itu kalau di buku pasti ditulisnya teman sekolah. Dia bilangnya pasti teman sekolah. Kalau pengyou itu teman. Bukannya teman sekolah itu teman juga ya? Bukannya teman sekolah itu teman juga ya? Belum tentu. Belum tentu. Coba kita lihat ya. Kita coba pahami dulu. Apa itu tong? Apa itu xue? Oke, apa itu tong? Apa itu xue? Tong itu artinya sama. Ya, tong artinya sama. Xue itu artinya belajar. Oke, jadi belajar bahasa Mandarin apa? Belajar bahasa Mandarin. Xue Han Yu. Xue Han Yu. Pola satu kan? Ada kata kerja. Belajar bahasa Mandarin. Xue Han Yu. Gitu. Ya, tong itu sama. Xue itu belajar. Apa itu tong xue? Orang yang belajar bareng-bareng bersama dengan kita. Kita sebutnya tong xue. Teman sekolah, oke. Teman les, bisa juga. Teman perguruan, boleh banget. Pokoknya orang-orang yang belajar bareng kita sebutnya tong xue. Entah itu belajar apapun, kita sebutnya tong xue. Oke, teman sekolah, teman bukan? Belum tentu. Belum tentu. Orang yang belajar bareng-bareng sama kita belum tentu temenan. Misalnya nih, ya misalnya Fendi. Misalnya Fendi sama Indah misalnya. Misalnya Fendi sama Indah, ya kan? Kalian belajar bareng-bareng kan di satu tempat yang sama di kita di tempat di kelas ini. Kalian belajar bareng-bareng, maka hubungan kalian adalah tong xue. Tapi apakah Fendi sama Indah temenan? Belum tentu. Ketemu aja baru di kelas, ya kan? Belum tentu pernah ngobrol. Ngobrol aja belum tentu sekali, ya kan? Kenal aja enggak, ya kan? Belum tentu. Cuma sekedar kenal doang, cuma tahu aja. Tapi kalian nggak temenan. Cuma ya kebetulan belajarnya bareng-bareng. Tong Xue. Misalnya kayak Nara. Misalnya Nara di sekolah. Nara di sekolah satu kelas berapa orang Nara? 31. 31. Oh, Nara sakit. Nara lagi sakit. Oke. Nara, oke. Misalnya Nara satu kelas 31 orang. Ya, satu kelas Nara, satu angkatan ya, mungkin ada 4 kelas misalnya. 4 kelas. Ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Nara kelas D. Ada nggak Nara? Orang, teman, bukan teman lah, orang yang di kelas A, yang Nara nggak pernah ngobrol sama sekali. Di kelas lain, nggak pernah ngobrol sama sekali. Kenal juga enggak. Ada nggak? Enggak, Nggak ada. Temen yang nggak pernah ngobrol sama sekali. enggak. Nggak ada. Oke. Kalau misalnya adik kelas Nara, pernah ngobrol nggak? Pernah Pernah. ngobrol sama adik kelas? Pernah. Semua adik kelas, Nara kenal Enggak. nggak? Semua adik kelas. Nara kenal nggak? Oke. Oh, nggak kenal kan? Tapi adik kelas Nara juga satu sekolah kan sama Nara? Iya. Itu namanya Tong Xue. Itu namanya Tong Xue. Nara sama adik kelas adalah Tong Xue. Karena belajarnya bareng-bareng. Tapi Nara nggak kenal. Bukan temen Nara. Itu namanya Tong Xue. Oke, sisi Nara. Nah, kalau Pengyo apa? Kalau Pengyo itu setidaknya kalian udah pernah ngobrol sekali lah.
udah kenal, udah pernah main, udah deket lah. Itu namanya pengyo, teman, pengyo, teman gitu. Oke, jadi beda. Tongxue itu orang yang belajar bareng-bareng. Bisa jadi kenal, bisa jadi enggak. Pokoknya belajarnya bareng-bareng. Kalau pengyo, teman. Tetangga bisa juga pengyo. Tetangga kalian kalau memang temenan sama tetangga ya pengyo. Atau misalnya Narah sama Jiji ketemuan main. Nah, kalian jadi pengyo, jadi teman. Nah, beda ya. Tongxue sama pengyo, beda. Oke, kita coba lanjut ya. Teks satu. Teks satu aku minta tolong eh, Tera dong. Tera bacain teks satu. A. 是谁 SHI 是 j- 是 bacanya jadi E. 是是 Ya. 谁 Oke, 他是谁? Lanjutin Tera, B-nya. Habisin. 他是我的韩语老师，他 Bagus banget. 叫李伟。Oke, 他叫李月. Oke, 谢谢 Tera. 他是谁? Dia adalah siapa? Sei artinya siapa? Dia adalah siapa? Gitu. Sei 5W 1H ya. 5W 1H. Kemarin kan udah belajar apa? Senme. Kita udah belajar senme. Nah, sekarang ada sei artinya siapa. Oke, dia adalah siapa? dia adalah 我的汉语老师 judul teks ini ya. Guru bahasa Mandarin kepunyaan saya. Jadi di sini tuh artinya kepunyaan, kepemilikan, kepunyaan. Tambahan sebenarnya sih. Tambahan. Jadi boleh aja ini boleh ada, boleh enggak. Kalian bilang 我汉语老师 boleh. Mau ditambahin 我的汉语老师 juga oke. Ya, boleh ada, boleh enggak. Tapi supaya jelas ya, supaya jelas kalian mendingan pakai aja. Biasain pakai te. Misalnya papa saya, 我的爸爸, pola 2. Saya punya papa, 我的爸爸. Guru saya, 我的老师. Buku saya, 我的书. Kayak gitu. Pacar saya, 我的男朋友. 男朋友 boyfriend. Nan itu kan laki ya. 男朋友. 男朋友. Nan itu laki. Kalau perempuan kan ni. Boyfriend, nan pengyo. Kalau girlfriend, kalau pacar perempuan, ni, yang ini ya, yang atas ya, ni pengyo. Girlfriend, gitu kan, ni pengyo. Kalau boy, nan, friend, pengyo. Oke ya. Eh, pacar saya, 我的男朋友. Pacar perempuan saya, 我的女朋友. Jadi lebih oke kalau kalian tambahin te. Lebih oke. Kepunyaan gitu kan. Jadi lebih jelas. Kepunyaan siapa? Kepunyaan siapa? Gitu. 他是我的汉语老师，他叫李月, namanya Li Yue. Oke ya, ini sederhana ya. Sei siapa? Te kepunyaan. Next. Teks 2. Teks 2 aku minta Indah. Indah boleh bacain A-nya? Halo, ada Yes. suaranya? Halo Indo. Indo. Indah. Indah, Kok Indah. Indo sih? Indo. Indah. Sorry. Indo. Indah. Ah, yuk Indah, bacain A-nya. 你是哪国人？ Oke, nah, Gordon. Ni 哪 是 国 nah 人？ Gordon. Oke, Indah satu lagi dong, B-nya dong. 我是美国人。 Mhm. 你呢？ Wih, Nina, Eh, Nina. 你呢？ Ya, 你呢？ Nina. Oke, sip. Sisi Indah. Indah punya apa? Nadanya bagus. Nadanya Indah bagus. Oke, sip. Hanhao. Makasih Kakak. Oke, Gigi. A yang kedua dong, bacain. A yang ini. Yang kedua. 我我是中国人，
Waduh, Gigi juga nadanya bagus. Gigi juga nadanya bagus. Xie Gigi. 我是中国人. Ya, saya adalah orang China. Kamu adalah, ini pola dua ya. Di sini pola dua ya. Na, guo, ren. Orang negara mana? Guo itu kan negara. Kita udah sebut di pertemuan sebelumnya ya. Guo itu negara. Na, mana? Oke, na itu mana? Kalau ce itu ini. Ce ini. Kalau na itu. Kalau na itu. Kalau na, nah ada tiga ya. Na, mana. Na, mana. Gitu. Ce ini. Na itu. Na, mana. Ni shi na guo ren. Orang negara mana. 我是美国人. Aku adalah orang Amerika. Ni, ne, kalau kamu, kalau kamu, 我是中国人. Saya adalah orang China. Ya, sederhana ya. Kalimat sederhana. Saya adalah orang Indonesia. Aku adalah pola satu. 我是 orang Indonesia. Pola dua. Ini 人我是印尼人. Oke, next. Em, teks 3 ya. Teks 3 Gigi. Bacain lagi dong Gigi yang A. 他是谁？ Bagus. Lagi Gigi. B-nya dong. 他是我同学。 Oke, 他是我同学. Oke, 谢谢 Gigi. Next. Nara dong. Nara yang A. 他呢？ Hmm. 他是你同学吗？ Oke, 他是你同学吗? Oke, 谢谢 Nara. Next-nya Wiki. Wiki bisa open mikrofon? Ya, hadir. Gitu. Oke, hadir. Oke, ayo Wiki. Yang B-nya dong. 他不是我同学，他是 Mhm. 我朋友。 Oke, nada Wiki oke lumayan. Cuman ini hanya apa perhatiin H. Misalnya nih kayak T ya. T kan dibacanya T plus H. Jadi bacanya bukan ta doang, tapi ta gitu kan. Ta 不是我 ketemu T lagi nih. Harus tambahin H lagi. 同学 terus di sini T. 他是我 ketemu P. P kan bacanya P, tapi tambahin H. 朋友 gitu. Coba Wiki sekali lagi. 他不是我同学，他是 Aha. 我朋友。 Oh yes, bagus lumayan. Kalau ini B ya, kalau B itu P biasa. 他不是我同学，他是我朋友. Oke, 谢谢 Wiki. 谢谢 Wiki, lumayan. Oke. Dia siapa? 他是谁? Dia siapa? Dia adalah teman sekolah saya. Dia adalah teman sekolah saya, katanya. 他呢? Kalau dia, kalau dia, 他呢? Kalau dia, 他是你同学吗? Dia adalah teman sekolah kamu, bukan. 他不是 tidak adalah, bukan. Dia bukan teman sekolah saya. Oh, kan dia nolak. Dia mah bukan teman sekolah saya. Dia teman saya. 他是我朋友. Ya, dia nolak. Kenapa? Karena 同学 sama 朋友 beda. Gitu. Dia bukan teman sekolah saya. Dia teman saya. Gitu. Oke, 同学 sama 朋友. Sampai sini. Ada yang mau ditanya nggak? Ada yang kurang paham? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita bahas ini ya. Aku minta tolong dulu ke Nara deh, boleh? Nara tadi baru dapat sedikit. Nara, nomor 1 dong, Nara. Baca aksara ya. Aku bantu. Kebantu, Nara. Yang nomor 1 ya. Ini kali aksara pertama itu bahasa Mandarinnya mana.
Mana bahasa Mandarinnya? Yes. Na. Oh, bukan se. Na. Nah, Oke. Terus ini dikasih tahu nih. Bacanya apa aksara ini? Pen. Ini juga dikasih tahu. Buku. 是 Pakai U. Su. 是 Oke ya. Na. Pen. Su. Oke. Lagi Nara. Nomor 2 dong. Mana. Mana. 拿 Oke. Ini dikasih tahu nih. Apa bacanya? 个 Oke. Orang. Orang. 人 Oke. Na. Ke. Dan. Oke, Sisi Nara. Barusan ditanya Irma, tulisan kalau dia pacar perempuan, gimana tadi Lause? Pacar perempuan ya? Ni, nada titik 2 ya. Ni, peng, yo. Ni, peng, yo. Ni, peng, yo. Peng, yo kan teman. Ni itu perempuan. Ni, peng, yo. Ya, pacar tapi perempuan. Girlfriend. Ni, peng, yo. Oke, Irma ya. Kalau laki, ni-nya diganti jadi nan, nan, laki, nan. Oke. Di sini aku mau coba tanya Henny deh. Henny bisa open mikrofon? Yes. Oke. Henny, misalnya aku mau lengkapin kalimat aku ya, Henny ya. Lengkapin kalimat aku. Satu buah, Pisau. satu buah apa? Enggak, bahasa Mandarin aja. Satu buah, bahasa Indonesia, sorry. Satu buah, lengkapin kalimat aku. Satu buah, apa aja boleh. Apel. Satu buah apa? Apel. Iya, Apel. apel, oke. Satu buah apel. Lagi. Satu ekor Ikan. ikan. Satu lembar Kertas. kertas. Satu batang Pensil. pensil. Satu kotak. Satu Coklat. kotak apa? Coklat. Coklat. Terakhir. Oke, terakhir. Satu helai. Satu helai Rambut. rambut. Oke. eh Kalau Henny lihat ya di sini ya. Di sini ada pen, ada ke. Di sini kata dia apa? Measure word. Kata kata apa measure itu apa? Hitung ya. Kata kata hitung, mengukur, kata ukur kata dia. Ukur. Kalau aku, oke, pen sama ke, itu aku artinya biasanya KBB. KBB. Apa itu KBB? Kata, bantu, bilangan. Kata, bantu, bilangan. Oke, jadi dia kata bantu untuk bilangan. Maksudnya gimana? Dari contoh-contoh Henny tadi ya. Oke, aku lanjut tanya Henny ya. Henny, dari contoh-contoh yang tadi, satu buah apel, satu ekor ikan, satu lembar kertas, satu kotak apa tadi ya? Coklat. Satu kotak coklat, Coklat. satu batang pensil, satu helai rambut. Dari contoh-contoh ini, Henny, misalnya aku tanya dalam bahasa Indonesia, boleh nggak? Misalnya aku bilangnya satu apel, bukannya satu buah apel, satu apel, boleh nggak? Boleh. Boleh. Satu ekor ikan, aku bilangnya satu ikan, boleh nggak? Satu Tergantung. ikan, boleh? Tergantung pemakaian. Tergantung pemakaian, tapi kalau pada umumnya, biasanya boleh nggak? Satu ikan. Enggak. Ada berapa ikan? Aku punya satu ikan. Boleh? Satu ekor. Biasanya ada Ya, satuannya. biasanya ada ekor. Bener sih. Kalau misalnya ayam, aku mau makan satu ayam. Makan satu ayam, aneh sih ya. Ya, satu ayam Ini. misalnya. Aku punya satu ayam. Aku di rumah ada satu ayam. Ayam jago. Hmm. Satu ayam, boleh nggak? Enggak. Nggak. Oke. Ekor. Oke, harus ada ekor ya kalau hewan ya. Nggak apa-apa. Lanjut lagi. Misalnya kalau satu batang pensil, aku bilangnya satu pensil. Boleh nggak? Boleh. Satu pensil. Boleh. Oke, Iya, satu ya. pensil. Satu pensil, boleh. Terakhir, satu lembar kertas, aku bilangnya satu kertas. Boleh nggak? Hmm.
satu lembar kertas dibilangnya satu kertas. Lu pakai berapa kertas? Lu pakai satu kertas aja cukup. Satu kertas. Boleh? Boleh sih, makanya Boleh tergantung juga. pemakaian. Ya, Ya, tergantung pemakaian. Tapi kalau kalimat barusan boleh kan? iya, Oke, ya boleh. Itu bahasa Indonesia. ya. Satu apel, satu buah apel jadi satu apel. Boleh. Bahasa Mandarin nggak boleh. Bahasa Mandarin nggak ada ceritanya. Misalnya nih, kalian bilang satu buku. Satu buku. Kalian bilangnya i, su. Satu itu i, buku itu su. Satu buku, i, su. Nggak ada ceritanya. Nggak bisa. Nggak boleh. Harus jelas. Harus ada KBB. Kata bantu bilangan. Buah, ekor, lembar, batang, helai. Harus jelas. Berapa banyak. Satu ikan misalnya, satu ikan, satu apa? Satu apa? Satu ekor, satu keranjang, satu kolam, satu truk, satu apa? Harus jelas. Bahasa Mandarin harus jelas. Nggak bisa isu, nggak bisa. Harus ada KBB, kata bantu bilangan, ngasih tahu jumlahnya ini berapa, gitu. Jadi inilah makanya ada pen. Pen itu apa? Kata bantu untuk buku. Jadi satu buah buku. Satu buah buku. Nggak boleh isu. Harus pen. Su. Satu orang. Nggak boleh ren. Harus ren. Oke, ya karena bahasa Mandarin begitu. Harus ada KBB. Nggak bisa nggak pakai KBB. Waduh, kalau gitu mah gimana dong? Beda barang, beda KBB kan? Hewan pakai ekor. Terus lembar pakai kertas pakai lembar. Waduh, harus harus inget dong, harus ngapal dong. Begitu banyak barang punya KBB. Nggak perlu, bukan nggak perlu ya. Eh, ada solusinya. Ada solusinya. Apa solusinya? Ketika kalian mau ngomong satu barang ya, tapi kalian nggak tahu KBB-nya apa. Sedangkan bahasa Mandarin harus pakai KBB. Terus gimana? Maka hadirlah di sini namanya ke. Ya, di sini ada namanya ke. Apa itu ke? Kalau aku bilangnya super KBB. Super KBB. Kenapa dibilang super? Semua barang yang bisa dihitung, semua boleh pakai ke. Oke, semua barang nih ya, semua benda yang bisa dihitung, semua boleh pakai ke. Kalau kepepet. Kalau kepepet. Oke, kalau kalian nggak tahu, aduh mau pakai KBB-nya apa ya? Pakai ke. Kalau kepepet. Kenapa aku bilang kepepet? Kalau kepepet. Ya, kalau bisa, kalau kalian tahu KBB barangnya apa, pakailah yang benar. Jangan pakai ke. Ke itu kalau terpaksa aja. Karena satu, kalau kalian pakai ke terus, arti orang bisa lihat, orang bisa dengar, orang bisa tahu kalau kalian Mandarinnya belum bagus. Mandarin kalian belum banyak belajarnya, belum cukup. Makanya semuanya pakai ke. Satu. Alasan kedua, nggak cocok sebenarnya. Sebenarnya nggak cocok. Kalian bilang hewan, satu ekor ikan. Harusnya pakai satu ekor. Tapi kalian nggak tahu bahasa Mandarin ekor apa. Jadinya kalian pakai apa? Terpaksa. Saya pakai ke. Ke itu apa? Ke itu sebenarnya buah. Sebuah ike. Ya. Jadi kalian ngomongnya sebuah ikan. Kan aneh. Sebuah ikan. Ya kan? Tapi apa boleh buat? Terpaksa. Aku nggak tahu bahasa Mandarinnya ekor itu apa. Ya udahlah, saya pakai ke aja deh. Nggak apa-apa. Kalau kayak gitu nggak apa-apa. Terpaksa mah. Apa boleh buat? Bahasa Mandarin harus pakai KBB. Saya nggak tahu KBB-nya. Pakai apa dong? Pakai ke. Kalau kepepet. Tapi kalau udah tahu, ya, ya dong. Dia grammar. Termasuk writing sama speaking semua sama. Gitu. Termasuk. Termasuk. Harus pakai. Ngomongin jumlah. Satu misalnya. Atau dua. Dua apa? Dua, misalnya dua pensil. Dua pensil, dua apa?
Kamu ngomong nggak jelas. Dua apa? Dua batang, dua kotak, dua lusin, dua box, dua apa? Harus ngomong jelas. Itu bahasa Mandarin. Gitu. Oke, Wiki. Kalau ikannya tidak punya ekor, eh mata ya kalau itu pakai mata aja. Dua mata ikan, gitu. Silakan. Ya, ya awalnya kan pasti ada ekor dong. Ikan kan pasti ada ekor. Awalnya, awalnya ya dianggap awalnya gitu. Seperti itu. Ya, jadi ke KBB super. Kalau kalian nggak tahu KBB-nya apa, ya pakai ke. Seperti itu ya. Sampai sini ada lagi pertanyaan nggak yang lain? Kira-kira mengenai untuk KBB. Ada beberapa barang ya, ada beberapa benda yang memang KBB-nya ke. Jadi ya bukan karena terpaksa, karena memang udah dari sananya pakai KBB-nya ke. Contohnya apa? Orang. Orang itu KBB-nya itu memang ke. Udah dari sananya ke. Jadi ya nggak apa-apa, kalian pakai ke nggak masalah. Karena memang KBB. Ya, buah-buahan juga, atau benda-benda yang apa ya? Ya, misalnya benda-benda yang biasa ya, handphone misalnya, sebuah handphone, sebuah dompet misalnya kan, itu masih boleh pakai ke benda-benda pada umumnya gitu. Ya, tapi ada beberapa yang harus pakai KBB lain. Biasanya dikelompokin. Misalnya nih em, barang yang selembar-selembar kita pakainya cang, barang yang sepotong-sepotong bahasa Mandarinnya kuai, ikuai, sepotong-sepotong, sepotong daging, sepotong penghapus, sepotong apa, misalnya ikuai. Terus misalnya ada apa lagi? Sehelai, nah, pakainya itu icien, icien, sehelai baju misalnya, icien, ifu. Tapi kalau rambut beda lagi. Misalnya yang panjang, benda-benda yang panjang tapi tipis, panjang tapi tipis, tiao, itiao, gitu. Dan macam-macam, tergantung ininya, jenis barangnya, gitu. Dia biasanya tergantung sifat barangnya seperti apa, kayak gitu. Hmm. Wiki nih, dia bikin kalimat sendiri. Heli you yi tiao yu ya, tiao juga boleh tuh. Yi tiao yu, seekor ikan ya. Di dalam sungai ada, yo kan ada. Dalam sungai ada satu ekor ikan. Pola satu, ya kan dalam sungai ada seekor ikan. Pola satu, gitu. Oke, sampai sini, kira-kira ada yang mau ditanya dulu nggak? Ada bingung? Nggak? Bisa? Oke, kalau bisa, em, ya kita coba habis beresin latihannya ya. Kita selesaiin latihannya sedikit lagi. Sedikit lagi ya, sabar-sabar ya. Aku minta tolong Novita dong. Novita, bisa open mikrofon? Bisa. Oke, nomor satu dong Novita. 打是丑不斯，Mhm. 打是米过人，Yes，他是乔布斯，他是美国人。Oke，谢谢 Novita，bagus bagus. Oke, Michael nggak sih ini? Michael bisa open mikrofon? Halo, halo. Nah, Yang mana masuk? oke. Yo Michael, nomor 2 dong, Michael. Oh. Tasha, Lina, Oke, lanjutin. Tasha, Ron, 他是等人. Orang oh, apa? Si Lina ini orang apa? Kira-kira. Lina. Tasha Chongguoran, Yes，他是中国 pakai K, Michael，中国人，他是中国人。Oke，谢谢 Michael. Nomor 3, fill the blank dong langsung. Oh, diisi ya, kotaknya diisi. Boleh. 他是美国, yang ini 美国, yang ini 中国. Ini aku taruh bawah ya. Ini nada 2, nada 2. Ini nada 3 lah, nada 3, nada 2. Yang ini nada 1, nada 2. Oke. Soal selanjutnya, siapa yang belum ya? Kayaknya udah kebagian semua nggak sih? Irma lah, boleh Irma. Irma udah. Sorry. Kalau gitu balik lagi ke
eh Tera. Tera nomor 3 dong. 他叫玛丽，她不是 Mhm. 我朋友， Mhm. Lanjutnya. 她是我同学。 Boleh. Dia bukan teman saya. Dia adalah teman sekolah saya. Boleh. Boleh. Atau dibalik juga oke. 他不是我同学，他是我朋友. Nggak apa-apa. Kita ikutin jawabannya Tera ya. Yang ini 朋友, yang ini 同学. 朋友 sama 同学. Oke, sisi Tera. Terakhir. Terakhir. Indah. Ayo Indah. Yang terakhir. 他他叫 apa bentar Lobster. Yes. 他大叫卫，大卫, benar. 他是我们的 他是我们的. Ada tasnya nih. Kira-kira mereka di mana? di locker Di locker. Di sekolah. Kalau tempat yang ada di locker sekolah. biasanya di sekolah ya. Mereka di sekolah nih. Kalau di sekolah kira-kira mereka apa? Tong Yes. Tong. tong xue Yeah. 他是我们的同学. Dia adalah teman sekolah kami. 我们的同学. Oke, 谢谢 Indah. Kayak 谢 gitu. 谢Lobster. Oke. Oke, untuk bab 4, kira-kira ada yang mau ditanya nggak sejauh ini? Ada yang mau tanya? Belum ada? Novita, boleh Novita? Apa yang mau ditanya Novita? Ya, mau tanya bedanya Hmm, Zhongwen sama Hanyu itu apa? bagus. Bedanya Zhongwen sama Hanyu apa? Yes. Oke, sisi Novita. Nah, ini pertanyaan bagus ya. Ada orang bilang bahasa Mandarinnya bahasa Mandarin itu Zhongwen. Ada juga yang ngomong bahasa Mandarin itu Hanyu. Bedanya apa? Oke, Zhongwen sama Hanyu. Wen itu juga bisa artinya bahasa. Wen ini ya. Wen ini bisa juga artinya bahasa. Jadi bahasa Inggris itu bisa dibilang Yu atau Wen, sama artinya sama. Bahasa Indonesia boleh artinya ini Yu atau ini Wen. Jadi Wen itu artinya sama, dia bahasa. Zhongwen, Zhong itu kan Zhongguo, ya kan? Zhong itu kan Zhongguo. Jadi Zhongwen, Zhongguo, Wen, bahasa China, bahasa Mandarin, bahasa China, Zhongwen. Oke. Nah, kalau Hanyu itu apa? Han ini apa sebenarnya? Ini tambahan informasi ya buat kalian ya. Apa itu Han? Han itu sebenarnya suku, nama suku. Jadi di China itu kan sukunya banyak. Sama kayak di Indonesia ya. Indonesia kan sukunya banyak. Batak lah, Jawa, Sunda, ya kan. Di China juga banyak sukunya, gitu loh. Kayak di Indonesia itu ada suku Hokkien, ada suku Hakka, ada suku Kuntian. Pokoknya ada banyak suku juga untuk Chinese ya, gitu. Nah, Han ini, suku Han, itu kebetulan di China itu 90-an persen. 90-an persen orang China itu adalah suku Han. Oke, maka bahasanya suku Han dipakai jadi bahasa nasional. Yang kita belajarin ini bahasanya suku Han. Makanya dibilang Han Yu, bahasa Han. Karena Yu kan bahasa. Bahasa Indonesia ini Yu, bahasa suku Han Yu. Jadi Han Yu itu sebenarnya bahasa suku Han. Cuma kebetulan memang mayoritas di sana suku Han, 90-an persen. Jadi dipakailah, dijadiin bahasa nasionalnya, bahasa negara itu, gitu. Ya, yang kita pelajarin ini ya bahasa suku Han. Jadi sama aja artinya. Han Yu, bahasa Mandarin.
Zhongwen bahasa China, ya alias bahasa Mandarin. Sama aja, artinya sama. Oke, Novita? Jadi boleh terserah kalian. Kalian mau pakai Zhongwen, boleh. Mau pakai Hanyu, boleh juga. Bebas kalian. Artinya sama, gitu. Oke? 谢谢。 Oke. Sinta aman. Oke. Ada lagi yang mau ditanya yang lain? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan ya, kita bakal untuk pertemuan selanjutnya kita bakal belajar apa ya? Kita bakal belajar ini ya. Ini pertemuan selanjutnya aku bakal rekamin kayak ya buat kalian latihan di rumah ya. Buat kalian latihan di rumah nanti aku rekamin. Terus sama ini sedikit ya berubah nada, perubahan nada. Nanti ada juga ada kita bahas. Sama kita targetnya sih untuk pertemuan selanjutnya kita mau masuk bab 5. Oke, jadi yang atas-atas tadi itu cuma ya singkat-singkat aja lah, asal tahu. Kita bakal masuk bab 5. Ngomongin soal umur. Kita udah tahu cara nanya nama apa. Sekarang nanya umur. Bahasa Mandarin ini gimana? Ya inilah. Ta nuer, anak perempuan. Nuer, anak perempuan. Anak perempuan dia tahun ini umur 20. Begitu. Nah, ini materi ini kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, aku sih usahain ya satu pertemuan satu bab gitu. Ya, harapannya kita selesai semua program ini selesai, bisa selesai HSK 1 15 bab. Bisa lanjut ke level 2 gitu. Harapannya ya, kita usahain. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita hari ini sampai sini dulu ya. Terus untuk PR ya, untuk PR-nya nanti kayak kelas-kelas yang lain, aku bakal kirimin file PDF. Itu isinya goresan aksara bab 1 sama bab 2. Aksaranya ni, aksaranya wo. Nah, itu aksara-aksara itu cara bikinnya gimana sih? Di file PDF itu ada. PR kalian, tugas kalian, silakan disalin atau dikerjain aja secara di digital ya. Misalnya mau dikerjain di iPad, boleh. Atau mau dikerjain ditulis di kertas, boleh juga disalin. Oke, di PDF itu. Nanti tinggal di screenshot atau di foto, kirim ke grup. Latihan nulis. Nulis itu ya, nulis aksara itu yang penting banyak nulis aja. Banyak nulis, nanti kalian udah terbiasa. Oh, kalau ketemu aksara kayak gini, yang mana dulu yang dibikin, itu pasti. Cepat atau lambat. Gitu lah. Yang penting banyak nulis, banyak latihan aja. Makanya itu nanti bakal aku push. Latihan-latihan aksara kayak gitu. Bakal aku push. Aku bikin lagi bab 3, bab 4, bab 5, bab 6, seperti itu. Oke. Aplikasi App Store untuk belajar nada dan goresan. Eh, untuk aplikasi ya, aku kalau goresan ada sih, nada sama goresan ya. Ada namanya Pleco, aplikasi semacam kamus ya, kamus digital. Itu namanya Pleco. Aku tulis di chat itu, Pleco di meeting chat. Pleco, kalian boleh cari di Play Store atau di App Store ya. Pleco ini kayak kamus digital. Itu kalian bisa gambar, kalian bisa tulis aksaranya kalau nggak tahu bacanya gimana gitu kan. Tulis aksaranya bisa digambar gitu bisa. Nanti dia keluar. Ada juga apa namanya? Kalian mau cari pakai pin-in, pakai tulisan kayak gini juga bisa gitu. Keluar macam-macam. APK warna biru, benar. APK-nya warna biru. Nah, kalau kalian klik aksara itu, dia ada tombol tombol suara. Suaranya kayak gimana, nadanya gimana itu ada. Bisa kalian dengerin juga. Gitu. Dan ini offline. Ini nggak pakai internet. Jadi kalian kapanpun pakai bisa. Ini berguna banget. Hampir semua orang belajar Mandarin pakai ini. Pakai aplikasi ini. Jadi boleh. Kalau kalian mau buat latihan, silakan pakai aplikasi itu. Oke? Gitu. Ditambah lagi juga, aku kan biasanya rekamin kayak gini-gini ya. 知识, 厨师, 生日, kayak gitu. Nah, kalian juga bisa dengerin rekamannya lagi, diikutin aja suara aku. Bisa juga, boleh. Jadi, ya, banyaklah metode latihannya. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup nih? Lashes, Ya, Gigi? lashes. PR-nya boleh Yes, diulangi gak lashes? PR-nya. boleh diulangin. Tadi PR-nya apa ya? PR-nya nanti di grup WhatsApp Gigi ya, nanti bakal dikirimin satu file isinya itu goresan.
nanti Gigi boleh salin aja, ditulis di kertas, di buku, ikutin yang di file itu. Goresannya ditulis kayak gimana, Gigi ikutin aja. Disalin. Oke, Gigi? Pinginnya saja. Aksaranya nanti. Ada aksaranya goresan. Nanti dikasih. Nanti Gigi lihat di grup ya. Lihat di grup Oke. filenya. Nanti 谢谢老 dibuka. 师。 Oke? Oke, sisi Gigi. Oke, kalau gitu